Saya dan istri agak kaget ketika mendapatkan berita bahwa anak saya berkebutuhan khusus. Itu dunia rasanya rusak lah gitu. Membayangkan bagaimana anak kami nanti tidak berkembang secara seperti anak-anak lain gitu. Kalau memang dikasihnya anak berkebutuhan khusus, ya memang kenapa? Pasti bisa dikembangkan juga kan ada janjinya bahwa beban yang kita terima tidak mungkin melewati kemampuan kita. Ayah itu adalah orang yang memberi contoh dan menciptakan kenangan buat sang anak, dan kenangan itu penting sekali untuk problem solvingnya si anak di masa depan. Misalnya apa ya pesannya? Jangan menyerah lah. Intinya supaya dia harus percaya bahwa mungkin dia spesial, tapi justru karena dia spesial, maka dia bukan orang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para konco, para sedulur, apa kabar Anda? Semoga senantiasa sehat walafiat. The Blangkon TV, belak-belakan no kontroversi kembali hadir di hadapan Anda. Dan kali ini saya spesial, ada kawan saya, teman kuliah saya, dan senior saya. Kenapa saya bilang senior? Karena beliau lebih berpengalaman dan menulis buku yang luar biasa. Buku Belajar Menguras Sungai. Mas Edi Kurnianto. Sehat, Mas? Lama nggak ketemu. Iya. Sebenarnya cepat ketemu ya, online ya. Mas Edi luar biasa nih, menulis buku Belajar Menguras Sungai. Aku tuh pengen tekon, Mas. Pengen tanya sebenarnya, kok judulnya itu aneh tuh, Mas? Apa Belajar Menguras Sungai? Apa filosofinya dari buku ini, Mas? Jadi ini kan buku tentang pengalaman saya sebagai orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk anak yang berkebutuhan khusus itu sesuai dengan perkembangannya, banyak masalah nih, banyak yang harus kita selesaikan. Tapi itu begitu kita selesaikan satu masalah, dia akan muncul lagi karena dia tumbuh kan, berkembang. Misalnya anak-anak tumbuh jadi remaja, remaja tumbuh jadi dewasa, dan masing-masing tahapan itu dia punya masalah yang berbeda-beda. Nah, makanya saya menganalogikan membesarkan anak berkebutuhan khusus seperti mencoba menguras sungai. Tidak ada habisnya. Oh, menguras sungai tidak ada habis. Tapi benar ya, sungai itu kalau dikuras tidak akan ada habisnya. Tapi selalu menemukan macam-macam nih, Mas, di situ, betul, Mas, ya. Betul. Dan itu butuh kesabaran, butuh ketabahan. Itu salah satunya yang ditulis, yaitu di sini kisah ayah yang belajar dari anak spesialnya. Spesial, apa spesialnya, Mas, dari buku ini dan untuk buku ini untuk anak Anda? Jadi ketika saya bilang spesial, sebetulnya banyak orang yang mungkin lebih akrab dengan istilah berkebutuhan khusus. Jadi anak saya ketika sejak dia kecil diberi label macam-macam, dari ASD, Autistic Syndrome Disorder, terus ADHD lah, Asperger dan lain-lain lah. Intinya sih memang ada di dalam spektrum autistik. Jadi bahasa kasarnya tuh orang pada taunya cuma anaknya autis nih gitu. Betul, betul. Itu secara sederhana orang mengeneralisir seperti itu. Pokoknya anaknya autis. Itu makanya saya belajar dari anak saya, karena ternyata selain berusaha mengembangkan dirinya, juga secara tidak langsung dia mengembangkan diri saya. Dan saya jadi belajar dari dia. Mas Edi belajar dari sang putra, sang putri. Betul. Itu luar biasa. Apa yang momen-momen paling yang Mas Edi akhirnya ternyata anakku kayak gini, ternyata ini tuh anugerah, bukan sebuah cobaan kayak gitulah. Awalnya sih saya cerita dulu, Mas, ya. Awalnya itu saya dan istri agak kaget ketika mendapatkan berita bahwa anak saya berkebutuhan khusus. Itu dunia rasanya rusak lah gitu. Membayangkan bagaimana anak kami nanti tidak berkembang secara seperti anak-anak lain gitu. Tapi kemudian kami sepakat bahwa anak ini adalah anugerah yang harus kita rawat. Kita dikasih tanggung jawab untuk membesarkan. Nah, jadi kita belajar mulai bagaimana membesarkan anak. Nah, along the way, ketika saya dan istri sudah mulai menerima anak kami terus belajar satu hal yang menarik, Mas, bahwa dan ini juga saya yakin anak-anak biasa pun akan memiliki hal yang sama, yaitu kalau kita ingin anak kita berkembang secara berbeda daripada yang saat ini, maka bukan kita meminta anak kita berubah,
tapi kita yang harus berubah supaya anak kita mengikuti. Ya. Nah, itu yang kemudian membuat kami lebih intens ya. Gimana sih berpikirnya bukan gimana saya mengubah anak saya, bukan. Tapi kita berpikir gimana saya berubah supaya anak saya menuju ke arah yang kami inginkan. Nah, itu pelajaran utama yang saya dapat sih sampai sekarang. Jadi filosofinya dibalik lah ya Mas ya. Betul. Kita mengerti kondisi anak seperti itu ya, kita akhirnya mengikuti dan kita juga mengarahkan bisa lebih baik ya Mas. Betul. Dan saat-saat tersulit Mas, kan ada saat SD, TK sampai sekarang udah kuliah Mas ya? Sudah kuliah sekarang. Itu pasti ceritanya banyak banget. Yang paling diingat dari Mas Edi yang membuat Mas Edi sama Edi sampai sabar atau bisa Banyak. justru titik balik gitu loh. Sebetulnya banyak Mas. Yang pertama adalah kita yang pertama harus kita perbaiki, yang kita perbuat ketika kita mengembangkan anak kita yang berkebutuhan khusus adalah mengubah diri kita dulu. Penerimaan dari orang tua itu penting. Betul. Kalau kita nggak menerima ya kita nggak akan berhasil. Mau seperti apapun kita berharap kita sekolahkan dia sekolah yang bagus, kita kasih terapi yang bagus, kita sediakan misalnya obat-obatan yang bagus. Selama orang tuanya tidak berubah cara pola membesarkan dirinya, maka saya pikir itu tidak akan berguna. Nah, kalau tadi Mas Ferdi tanya apa yang paling berat buat saya, pertama adalah ketika kami berusaha menerima anak kami itu spesial berkebutuhan khusus. Pas umur berapa Mas? Itu saya kebetulan tahu dari dokter tumbuh kembang itu umur 2 tahun. 2 tahun. Alasan itu yang si Radit ya? Iya, Okay. yang besar itu alasannya adalah dia tidak bisa ngomong pertama. Dia nggak ngomong, dia sangat aktif, hiperaktif. Jadi kami bawa ke dokter dan ternyata dia juga menolak kontak mata. Itu dokter curiga langsung diminta periksa segala macam pendengaran, periksa saraf dan lain-lain. Waktu itu agak berat Mas, karena kebetulan saya dan istri bukan orang kaya, jadi kami kemana-mana naik angkutan umum dengan anak yang hiperaktif, yang kalau dipegang terlalu keras takut dia sakit, tapi kalau tidak dipegang takut dia lari gitu. Kemana-mana kami karena rumah kami di Bogor waktu itu ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo, ke RSCM, ke sebelahnya itu ada rumah sakit. Intinya kami kemana-mana masih naik kendaraan umum dan itu selain membuat kaminya tidak nyaman juga anaknya kan tidak nyaman. Kedua, waktu itu anak berkebutuhan khusus belum masuk ke BPJS. Kami tidak. Jadi untuk pegawai seperti saya yang penghasilannya mungkin masih UMR itu berat Mas. Jadi itu juga secara tidak sadar memberi tekanan pada saya. Secara tidak sadar saya mulai menganggap bahwa waktu itu bahwa anak saya adalah beban. Sempat Mas ya? Sempat. Pastilah begitu. ya. Pasti. Itu semua orang melewati Dan istri tahapan juga? Istri saya lebih cepat dari saya. Okay. Dia berbalik mungkin karena ibu ya, secara naluriah melindungi anaknya. Tapi saya sempat menjadi ayah yang berusaha menjauh lah dari cuek bahkan Mas anaknya. Iya, kalau berusaha keluar rumah, berusaha menjauh dari ketika berkewajiban untuk membesarkan anak gitu. Sampai kemudian saya waktu itu ada kejadian unik bahwa diajak ngobrol saya sama bapak-bapak bawa anak. Saya tertarik karena anaknya sangat dekat sama dia. Ngobrol terus bapak itu bilang, saya tanya, Pak, enak ya punya anak yang bisa diajak kemana-mana. Kata bapak itu repot nak. Saya kalau boleh sendiri, saya sendiri kemana-mana katanya bapak itu. Kena tuh Mas ya? Kena nih, waduh. Iya ya, saya gitu. Terus katanya, terus kenapa bapak sama dia? Ya karena dia anak saya Mas. Gitu. Mau nggak mau kan kita harus ngurus anak saya. Itu simple mungkin ya, tapi terus kemudian saya mikir iya ya. Itu kan anak saya. Gitu. Kenapa saya malah jauh gitu? Kalau memang dikasihnya anak berkebutuhan khusus ya, memang kenapa? Pasti betul. Bisa dikembangkan juga kan ada janjinya bahwa beban yang kita terima tidak mungkin melewati kemampuan kita. Itu pertama kali. Kemudian saya berusaha mengembalikan mindset saya bahwa ya
seorang ayah memang harus ada buat anaknya, apapun yang terjadi. Dan itu menurut saya sangat luar biasa. Justru Mas Teddy ini kaya hati, kaya kesabaran, kaya semuanya lah. Artinya bisa merawat anak. Bahkan sekarang satu sudah kuliah Mas ya? Dua-duanya udah kuliah, satu di UI, satunya lagi di Sekolah Tinggi Bosat. Juga di Bogor. Dan perjalanannya dari SD sampai SMP sampai kuliah itu juga pasti panjang. Dan 18 tahun menulis buku itu. Nah, itu. Jadi nulis buku ini agak spesial nih Mas. Jadi sebetulnya buku ini adalah catatan-catatan kecil saya ketika ada di sosial media ya. Saya rajin nulis dulu ketika saya baru sadar tuh bahwa saya harus tanggung jawab nih terhadap anak saya. Yang menderita tuh bukan saya, yang menderita tuh anak saya karena dia butuh sesuatu hal khusus supaya dia berkembang. Jadi saya yang harus provide kebutuhan itu. Nah, sejak itu saya mulai nulis tuh apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan. Saya belajar dari orang-orang yang lebih tahu. Kemudian saya masuk komunitas, banyak yang saya dapat itu saya tulis Mas. Saya tulis selama ketika anak saya mulai SD itu sampai dari TK sampai dia SMA. SMA ya. Masuk SMA. Nah itu kemudian di komunitas, karena saya ikut komunitas, ibu-ibu di komunitas itu minta saya untuk menjadikan itu jadi buku. Karena menurut mereka, sebagian besar ayah itu mencoba melarikan diri dari kewajiban mereka. Ini memang kedengarannya ekstrim, tapi memang benar. Di kebudayaan kita kan ada budaya yang mengatakan bahwa bapak itu tugasnya providing, menyediakan. Jadi udah bapaknya kerja, ngasih duit, ibunya yang disuruh ngurus. Saya menurut Mas Edi di kasus ini nggak bisa seperti itu ya Mas? Nggak bisa, terutama untuk anak berkebutuhan khusus. Karena apa? Karena yang mengurus memang ibunya, tapi ayah itu adalah orang yang memberi contoh dan menciptakan kenangan buat sang anak. Dan kenangan itu penting sekali untuk problem solvingnya si anak di masa depan. Misalnya nih Mas, sederhana lah. Kalau konflik misalnya, anak berkebutuhan khusus ini sangat rentan konflik nih, karena banyak dibully, banyak betul. Bagaimana dia menghadapi konflik? Kalau dia punya ayah yang mencontohkan bagaimana dia menghadapi konflik enaknya gitu, mungkin dia jadi orang yang lebih tenang, yang tidak lantas mukul ketika ada konflik. Gitu. Dan ini sebenarnya berlaku tidak cuma untuk anak berkebutuhan khusus. Anak akan meniru Mas ya. Betul. Dan contoh-contoh itu dari yang saya pelajari adalah sebagian besar dari sang bapak, karena hubungan sosial itu biasanya anak berusaha mengambil kenangan di kepalanya dia. Oh, dulu bapak saya ngapain kalau begini? Bapak saya ngapain kalau begini? Kalau saya jatuh, apakah saya harus nangis? Oh, dulu kata bapak nggak usah nangis, berdiri lagi. Ya, itu. Bahkan kalau saya juga ngerasa Bos, kalau anak saya kenapa-napa, saya ingat masa lalu. Oh, dulu saya kayak gitu. Ya, itu betul Mas. Gitu, itu yang saya pelajari juga seperti itu. Makanya saya kemudian setuju menulis ini. Baik Bu, saya bilang saya tuliskan jadi sebuah buku supaya siapa tahu bermanfaat buat bapak-bapak terutama yang membaca, dan juga kalau ibu-ibunya mau membaca mungkin bisa ambil contoh, karena di sini juga banyak tulisan istri saya yang menceritakan bagaimana proses kami berusaha menerima anak kami dan berusaha mengembangkan anak kami waktu itu. Ya, jadi intinya lebih ke buku ini bisa memberikan contoh buat masyarakat, bapak-bapak untuk lebih sabar Mas. Mudah-mudahan lebih sabar. Tapi Mas Edi, satu putra lengkap ya, udah cewek cowok dan sukses semua, sudah kuliah semua, bahkan satunya di UI. Pernah nggak sih Mas suatu saat mereka itu yang merasa sama Mas Edi itu sama ayahnya itu kurang dekat, terus Mas Edi merasa apa gitu, bahkan dua-duanya gitu kan? Sebetulnya sering Mas, terutama begitu mereka masuk fase remaja, memang kedekatannya jadi hilang. Yang dulunya kita suka jalan-jalan sama-sama. Jadi saya punya ritual, setiap tahun saya mengajak anak-anak saya dan istri saya jalan agak jauh lah. Kadang-kadang naik mobil, kadang-kadang naik kendaraan umum gitu. Cuma sekedar supaya kita ada di sebuah tempat baru, ngumpul berempat, ngobrol. Dulu bisa, tapi begitu dia dua-duanya ini masuk SMP dan SMA, mereka mulai bermain dengan teman-temannya kan. Kita tidak lagi didengar, tidak lagi
diterima sebagai contoh lah gitu buat mereka. Tapi karena itu adalah proses, Ya, keniscayaan lah ya. Iya Pasti akan ngalamin. Jadi saya memutuskan sama istri, ya udah kita jadi ini aja, patung penjaga. Jadi kalau di depan rumah itu ada patung penjaga yang diem aja. Tugas kita diem aja, cuma memastikan bahwa mereka tahu kalau ada apa-apa pulang ke rumah. Jadi itu aja sih yang kami coba. Tapi ada momen nggak sih Mas yang pastilah Mas Ayah tuh suatu saat dia emosi karena kerjaan di kantor banyak, tiba-tiba sama anak mungkin galak, terus Mas Edi jadi merasa aduh aku salah. Sering Mas. Sering Mas itu jangan luar biasa sedih tuh. Banyak Mas. Itu terutama ketika saya baru dalam tahapan masih anger ya. Jadi ada beberapa tahapan penerimaan. Nah, saya sampai pada taraf anger waktu ketika saya kecewa kenapa gitu, kenapa ini masalahnya berat banget rasanya buat saya. Betul. Marah, anak saya melakukan kesalahan kecil tapi saya meledak marah, anak saya mengulang kesalahan saya marah. Anak saya waktu itu kalau kita sering jalan-jalan ke pusat perbelanjaan itu, ketika anak saya kecil itu dia sering tuh lari jalan di lorong terus menjatuhkan botol-botol. Oh, ya. Marah ke saya. Waktu itu awal-awal saya marah. Tapi kemudian nyesel di rumah. Karena anak saya kalau dimarahin itu tidak berbalik marah. Tapi biasanya ngelihat saya dengan tatapan kosong. Bingung. Itu saya udah bisa ngerasain tuh Mas. Iya. Dan karena kita emosi, kita ragu-ragu untuk memeluknya aja ragu-ragu gitu. Karena kita dalam kondisi marah. Lama Mas, itu butuh waktu buat saya untuk belajar menenangkan diri bahwa sampai pada kesimpulan bahwa saya harusnya nggak boleh mempermalukan anak saya dengan memarahi dia di muka umum. Dan itu hasil dari menguras sungai tadi. Bahwa banyak sekali yang harus kita yang belajar. Kalau kita nggak mudah marah, maka anak kita juga tidak akan mudah marah. Ketika ada, kalau beberapa tahun kemudian kalau dia mulai menjatuh-jatuhkan botol gitu, saya cuma menjaga, kasih tahu, sudah ya. Habis ini kita kembalikan botolnya ke tempatnya. Dan bisa. Pelan-pelan bisa. Saya contohkan, saya ikut kembaliin. Kalau dulu saya malu, ketika anak saya nurunin botol di bawah, dijajarin botol-botol sabun cuci, ya macam-macam lah dijajarin. Tapi kemudian saya memilih, kalau ada pelayan toko yang datang, saya memilih menjelaskan sama dia, Pak nanti saya kembalikan Pak ya, anak saya memang begini, gitu, tanpa harus berteriak-teriak sama dia. Dan itu pada akhirnya ternyata lebih efektif buat saya, bukan buat dia. Ya. Jadi penyesalan ketika habis marah itu tidak lagi terasa. Gitu sih. Jadi memang stigmanya memang kita jadi harus memaklumi stigma yang menempel karena kita punya anak itu Mas. Betul. Ya? Kita nggak berhak marah pada orang yang menganggap anak kita aneh misalnya. Betul. Ya biar saja. Betul. Tapi jangan kita yang menganggap anak kita aneh. Nah, Bro Konco juga Mas Edi tadi sempat cerita di dalam suatu kesempatan pas dalam satu mobil itu akhirnya anaknya, kebetulan anak yang kedua itu juga hampir sama Mas ya. Anak saya introvert, tapi ya tidak sampai autistik. Ya, tapi introvert ya. Beliau tadi cerita tentang satu mobil, nggak ngomong semua, yang ngomong akhirnya dia sama istrinya. Itu bagaimana momen-momen itu Mas? Sering tuh kayak gitu ya? Satunya introvert, satunya... Ya, itu terutama terjadi karena kalau sekarang ya, karena mungkin anak saya dua-duanya nih sudah punya pergaulan yang beda ya. Jadi ketika jalan sama orang tuanya, obrolnya udah beda nih. Kadang-kadang kita nggak nyambung. Kadang-kadang hanya ya gitu, cuma ngobrol. Saya sama ibunya ngobrol. Anaknya diem-dieman. Tapi memang kalau kami punya itu tadi, ritual untuk jalan rame-rame berempat, itu ritualnya masih terjaga setiap tahun sekali lah. Walaupun mungkin agak boros, tapi saya ngerasa bahwa walaupun kita diem-dieman gitu, itu justru membuat kita lebih akrab. Karena kita jadi membiasakan diri dengan tingkahnya masing-masing anggota keluarga kita nih gitu. Saya yang ngobrol aja sama istri saya. Yeah. Kalau anak saya yang perempuan mau nimbrung ya nimbrung. Kalau yang laki-laki mau nimbrung ya nimbrung. Tapi kalau mereka mau diam ya tidak apa-apa. Jadi emang lucu sih. Tapi ya itu usaha kami supaya menjaga
tetap merasa satu keluarga. Betul. Kan ada istilahnya satu keluarga itu utuh. Ya. Kalau satu hilang jadi merasa hampa gitu Mas. Betul. Tapi Mas, selama sekarang sudah menjadi mahasiswa ya dua-duanya. Ya. Dan pasti mengalami dari awal sampai akhir seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah aja sudah bisa mahasiswa dan bisa berubah semuanya Mas ya. Dan tanda petik lah berubah. Ya. Dan apa Mas yang paling Mas dikangenin dari sosok Raditya Putrinya itu Mas? Sebetulnya ini mungkin sama semua orang tua ya. Ketika kecil mereka senang bermain sama orang tuanya gitu, ngumpul, lari-lari, kadang-kadang ngajak ke tempat yang kayak apa ada pasar malam gitu. Itu tempat-tempat yang kita kalau sebagai orang dewasa nggak menarik, buat mereka menarik. Nah itu waktu-waktu itu terasa menyenangkan gitu. Tapi begitu mereka sudah dewasa ya, memang konsekuensinya saya tidak lagi harus ngejar-ngejar saya kemana-mana, tapi karena dia udah dewasa. Tapi ada yang hilang Mas. Itu makanya kalau buat orang tua, ketika anaknya kecil dipuas-puasin lah, jangan terlalu banyak meninggalkan mereka lah, karena waktu itu nggak akan terulang dan sangat cepat berubah. Dan ini yang menarik adalah dalam sini terdiri dari 6 bab ya Mas ya. Iya. Yang bab pertama itu tentang Raditya putranya Mas Edi yang pertama, Matahari Kami, yang kedua bab tahun-tahun pertama, bab 3 pendidikan formal untuk si spesial, bab 4 meniti jalan untuk masa depan, dan bab 5 belajar berani dan belajar percaya. Ini bab 5 ini menarik Mas. Apa maksud dari ini Mas? Belajar berani dan belajar percaya. Apakah memang masih belum percaya dengan putra-putranya sekarang atau putra-putrinya gimana? Jadi ini terutama untuk orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus, kita sering nggak percaya kan bagaimana anak kita lari-lari kemana-mana. Anak saya juga begitu. Ketika kecil tuh bahkan dia hampir tertabrak mobil karena menyeberang jalan besar ketika dia TK. Tapi ketika dia mulai dewasa Mas, dia kan harus bergaul dengan dunia luar. Nah, itu benar. Dia harus melakukan segala sesuatunya sendiri. Yang paling susah buat kami adalah berusaha melepaskan mereka dan percaya bahwa mereka bisa. Nah, betul. Dunia itu bisa nggak? Itu dulu itu pertama kali anak saya naik sepeda misalnya. Kemudian dia ingin naik sepeda sendiri ke sekolah. Bisa bayangin tuh Mas ya, anak kayak gitu. Anak saya, sekolahnya untung nggak terlalu jauh. Tapi kemudian seiring dengan dia makin dewasa, ada masalah lagi lebih berat. Dia itu sekolahnya sekitar 19 kilo dari rumah. Karena sekolah alam kan memang agak jauh. Dia minta berangkat dan pulang sendiri. Dia minta sendiri. Dan dia anak berkebutuhan khusus yang waktu itu komunikasinya kurang lancar. Bayangkan. Tapi menghafal, katanya tadi menghafal bagus ya. Bisa, dia rumah, lama, tempat. Yang repot adalah komunikasi. Kalau dia naik angkot kan dari rumah harus naik angkot 3 kali Mas ganti. Bayangkan dia turun di mana, gimana ngomongnya ke itu, gimana bayarnya, karena konsep uang itu dia agak telat. Sebenarnya kami telat mengajari dia konsep uang. Jadi baru ketika ngelepas dia sendiri baru diajarin. Dia bahkan nggak ngerti bedanya kembalian atau tidak. Nah itu sampai suatu ketika pernah awal-awal dia berangkat ke sekolah sendiri itu, saya ngikutin dari belakang Mas. Dari belakang angkot tuh saya naik motor tanpa sepengetahuan dia. Pas-pas juga Mas ya. Begitu dia mau berhenti saya agak jauh ke belakang rem terus nunggu dia benar nggak turun di sini gitu. Setelah 3-4 kali baru kami berani lepas sendiri. Baru percaya Mas ya. Baru percaya. Tapi itu pun proses Mas. Pernah dia pulang kan dia turun di depan sebuah mall emang buat ganti angkot. Tiba-tiba gurunya ngelihat dia lagi berdiri di pinggir jalan, gurunya naik motor ngelihat. Diangkut sama gurunya, diantar sampai rumah. Sampai rumah kita kasih tahu, enggak Pak itu dalam rangka latihan. Kami sedang melatih dia pulang sendiri. Kita kasih handphone dulu, handphone yang belum smartphone ya, masih handphone biasa. Asal bisa dilacak saja gitu. Sama bab 4 juga menarik Mas, meniti jalan untuk masa depan. Apakah pernah terpikir Mas Edi memikirkan dia, wah besok masa depan anakku ini gimana gitu Mas? Justru ini yang masih sampai sekarang Mas. Anak saya sudah hampir lulus, walaupun dia berkebutuhan khusus, tapi dia sudah hampir lulus ini. Problemnya adalah kami kan ada di komunitas yang cukup banyak orang tua anak berkebutuhan khusus. Tidak sedikit dari mereka yang lulus sekolah.
lulus pelatihan, tapi tidak ada yang mempekerjakan mereka. Oh, oke. Dan masa depan itu suram. Terus terang buat anak berkebutuhan khusus sekarang saat ini masalahnya adalah itu. Ketika mereka jadi generasi yang siap kerja, bahkan punya cukup pendidikan untuk kerja, nggak ada yang mau ngerekrut nih. Di komunitas itu isu yang cukup besar. Jadi isu pertama ketika kita masih SD SMP itu biasanya isu pendidikan. Setelah SMP, SMA dan kuliah biasanya isu pekerjaan. Nah, ini kami pada tahap itu. Makanya ketika kita berpikir bagaimana merancang keterampilan dia nih masa depan gitu. Yang repot sebetulnya bukan anaknya mampu, tapi adakah orang yang percaya sama dia lingkungan kan? Itu ya. Itu yang sekarang kami bersama komunitas mencoba untuk bergerak di bidang itu. Saya bahkan ingin sedang merancang sebuah pelatihan yang bekerja sama dengan institusi-institusi yang bisa mempekerjakan anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi itu yang mimpi kami sekarang, dan itu bagian menguras sungai berikutnya. Betul. Yang menguras sungai yang tidak pernah habis, Mas. Betul, Mas. Dan itu benar-benar butuh kesabaran, butuh ketabahan. Buku ini bisa didapatkan di mana, Mas? Saat ini masih belum dijual bebas, Mas. Tapi mungkin segera akan masuk di online shop ya. Di Tokopedia. Dan harganya berapa, Mas? Harga buku ini 97.000. 97.000. Dan teman-teman para konco para sedulur, buku ini luar biasa ya, karena memang cerita di balik buku ini itu luar biasa. Tadi beliau Mas Edi cerita, dan juga kisah-kisahnya juga sangat, bahkan banyak sekali kalimat-kalimat yang bisa dibilang kalimat non baku, kata-kata keseharian gitu, Mas. Memang sengaja, Mas ya. Jadi saya sudah nggak punya cukup tenaga untuk mengedit ini lagi. Sebenarnya harusnya banyak kesalahan typo gitu, banyak sebetulnya, ada beberapa lah. Tapi karena saya menulis ini waktu itu untuk medsos, dan ketika dijadikan buku, saya tidak berani baca satu-satu, Mas. Setiap saya baca, saya langsung teringat masa lalu. Kadang-kadang ada yang nangis gitu, ada saya sedih gitu. Kemudian di sini ada beberapa kesalahan saya yang saya catat, yang kalau diingat lagi nangis lagi gitu, dan akibatnya nggak selesai nanti. Jadi saya pikir ya sudahlah, biar saja kesalahan-kesalahan itu menunjukkan bahwa ya begitu sikap mental saya ketika nulis. Manusiawi, Mas. Semua pasti, Mas. Terakhir, Mas, pesan buat Radit, Mas. Ketika nanti Radit mungkin udah baca buku ini ya. Tadi yang pesan Mas Edi, ketika Mas Edi tidak bisa menemani Radit sampai besar, bagaimana Radit, pesan buat Radit, suatu saat Radit akan melihat ini. Apa ya pesannya? Jangan menyerah lah. Intinya supaya dia harus percaya bahwa mungkin dia spesial, tapi justru karena dia spesial, maka dia bukan orang biasa. Dan itu tidak membuat dia kurang daripada orang lain. Jangan pernah menyerah, itu aja. Pesan juga untuk putrinya, Mas, yang super aktif itu, Mas. Dekatlah sama kakakmu ya. Kalian memang beda banget, punya kemampuan yang beda. Tapi mudah-mudahan kita selalu jadi keluarga. Di hati maupun dalam kondisi nyata. Itu aja. Dan putrinya juga hobi nulis, Mas ya? Ya, putrinya saya meneruskan hobi saya mungkin. Nah, menulis. besok bisa meneruskan nih, belajar menguras sungai. Nanti akan ada jilid-jilidnya dari buku ini. Dan mudah-mudahan buku ini bermanfaat para konco para sedulur, Bapak Ibu, teman-teman komunitas yang mempunyai putra yang berkebutuhan khusus layak untuk membaca buku ini. Mas Edi, terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak, Mas. Mas. Itu tadi ngobrol kita dengan Mas Edi. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, menjadi sebuah informasi yang luar biasa buat teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share The Blangkon TV, Blak-Blakan No Kontroversi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.